halo, selamat sore Palkomster di rumah. Apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik semua ya. Oke, jadi hari ini kita mau lakuin podcast lagi nih. Apalagi kalau bukan podcast Palkomtek Prabu Muli. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu sudah ada di tangan Serapis kali ini ya. Oke, hari ini Serapis lagi nih yang host podcast pada hari ini ya. Nah, hari ini kedatangan tamu spesial. Dia adalah content creator from Prabu Muli. Salah satu content creator from Prokota Prabu Muli. Dan juga mungkin kalian pasti udah banyak yang tahu ya sama mereka ya. Dan ini dia, silakan perkenalkan diri dulu Kak. Doni, Oke, selamat datang. Siapa tadi namanya Kak? Doni dari IDR Kreatif. Oke, Doni dari IDR Kreatif. Nah, kita hari ini mau ngapain, Sir? Hari ini kita bakalan nanya-nanya ini tentang IDR Kreatif ya. Bagaimana sejarah terbentuknya, apa sih yang ada di IDR Kreatif itu, apa aja juga idenya dari sana. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama nih untuk Kak Doni. Doni. Ya. Oke, Kak Doni. Sebelumnya udah pernah do a podcast belum atau ini adalah podcast pertamanya? Kalau sebagai narasumber Mm-mm. ini podcast pertama. Oke, jadi eksklusif ya, eksklusif, Iya. eksklusif. Palkomtek Prabu Muli ini adalah pertama kalinya Pertama sebagai kali. sebagai narasumber. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak Doni. Kalau misalnya bisa nggak sih jelasin apa sih arti dari IDR kreatif? Ya. Jadi IDR Kreatif itu ada dua pengertian sebenarnya yang kami ambil. Jadi pertama, IDR Kreatif itu anggotanya ada 3 orang. Hmm. Jadi pertama IDR itu dari singkatan nama kami bertiga, Ah. Iip, saya Doni, terus ada Raka. Nah, Oke. kemudian untuk secara globalnya kami berharap menjadi Indonesia Rupiah Indonesia gitu. Rupiah bener ya? Bener udah dari tadi terpikirin IDR pasti Indonesia Rupiah nih atau Indonesia Raya nih mungkin ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya jadi cuan. Iya, harus. ujung-ujungnya dari cuan pasti nggak mungkin nggak jadi cuan. Oke. Betul. Nomor 3 nih, pertanyaannya adalah siapa pencetus ide awal nama IDR? Sebenarnya kalau pencetus sih tetap kami bertiga. Jadi Mm-mm. awalnya sih banyak masukan-masukan dari aku, dari Raka, dari Iip. Kami kumpulin nama ini nggak cocok, udah ada yang punya segala macam. Ujung-ujungnya ya udahlah coba kita rangkai menjadi singkatan kira-kira jadinya gimana kan. Ah, Dicoba-coba kayaknya lebih cocok jadi IDR. Jadi sebenarnya intinya inisiatif kita bertiga memang oke, betul. oke. Jadi pencetus nama IDR itu memang dari langsung bertiga ya? Betul ya. Bukannya salah satu yang emang pakai ini aja gitu kan? Enggak ya, jadi langsung bertiga kan? Ya, Oke, kalau misalnya sejarah singkatnya IDR kreatif ini tuh terbentuknya kapan sih Kak? Kalau boleh tahu? kurang lebih mungkin setahun yang lalu. Setahun yang lalu, Ya, berarti emang fresh banget ya? betul. Oke. Jadi setahun yang lalu. Jadi kebetulan aku sibuk kerja, Iip Mhm, juga kerja, Raka juga kerja di luar kota. Jadi mhm. kebetulan Raka pindah ke Palembang, ke Prabu Oke. Muli. Terus kita ngobrol-ngobrol. Kita kan ngelihat sekarang nih zamannya era digital. Mhm. Kemudian ya, kami lihat Prabu Muli ini kan untuk konten kreator, untuk yang sitkom-sitkom yang lucu-lucu itu kan agak kurang Iya ya. emang Itu gitu, oke. itu pertama kemarin, ataukah memang kemarin kami juga belum terlalu luas melihat teman-teman kreator yang lain. Mhm, Yang kedua, tujuan kami itu sebenarnya bukan di komedinya. mhm. Jadi IDR itu sebenarnya mau podcast memang. Jadi Mmm. kebetulan kita ada podcast, ada YouTube-nya juga. Jadi tujuan kita awalnya ke situ. Tapi kan banyak kendala-kendala, nggak semulus yang kita Oh bayangkan iya ya, ternyata bikin heeh. podcast gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya emang, bikin kayak gitu tuh memang ada banyak tantangannya ya, Wes, ya? banyak bener Banyak banget. tantangannya tuh. Mulai dari peralatan, dari Heeh. tempat, dari ide segala macam tuh agak repot kan gitu. Oke. Beralih dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi udah bahas tentang kesusahan untuk membikin konten, apa sih suka dan dukanya sebagai seorang kreator di Kota Prabu Muli? Suka dukanya sih sebenarnya kita ini lebih ke viewersnya ya. Mhm. Jadi sering sedih kadang ngelihat postingan kita tuh kan ngelihat Heeh. penontonnya dikit. Heeh. Sering apalagi di Instagram tuh. Iya, Instagram Tapi dikit banget. tapi kalau di TikTok ya alhamdulillah sejauh ini sih beberapa video ada yang FYP segala Ah, macam, bahkan sampai terakhir tembus di 800.000 ya, Ip ya. Tembus di 800.000 gitu. oke 800.000 tuh lumayan ya, lumayan
Ya lumayan sih. Lumayan untuk Sebentar lagi 1 juta. ayo, amin. Pokoknya nanti semua videonya 1 juta pasti yang Amin, views, amin, amin, amin. amin. Oke, terus kalau misalnya sebagai content creator itu berarti udah 1 tahun ya? Ya kurang lebih 1 tahun sudah jalan. Terhitung 1 tahun. Oke, Ya. kalau misalnya pernah nggak sih bikin konten tapi itu dapat nggak enaknya gitu loh? Oh sering, sering. Ah, Jadi terkadang yang jadi beban tuh kita konsep bener-bener, walaupun memang kebanyakan kan kalau konten kreator itu kan sistemnya ATM, mm-mm. amati, tiru dan Iya, modifikasi mati tiru gitu kan. modifikasi. Jadi sudah kita konsep, sudah kita prepare segala macem, ternyata viewersnya sedikit, viewersnya Ah, nggak naik. Tapi ada video yang kita cuman sembarangan, cuman upload-upload, ah, ternyata naik, naik. naik gitu. Emang selalu yang iseng-iseng itu selalu naik, Iya langsung naik betul, cepet. iya. Bener sekali. Terus kita lanjut nih ya. Oke, terus kalau misalnya bikin satu adegan atau satu video dalam satu full di reels itu di IG itu butuh berapa lama sih Kak? Untuk syuting videonya? Kalau kami itu kan karena kan kebetulan kita kan sama-sama kerja nih, Mhm. semuanya kerja jadi nggak bisa full time. Jadi kita tuh biasanya di Sabtu Minggu. Jadi Mmm. Sabtu Minggu kita ngeluangin waktu untuk ngedrop video Oh, berarti biasanya. emang langsung di-full-in Sabtu Minggu? Ya, jadi kita tuh kan kalau untuk reels itu kan 2 hari sekali upload. Mhm. Jadi paling nggak kita tuh harus punya simpenan video itu Mhm mhm. 5 sampai 10 video lah Iya, gitu. oke. Kayak hari ini kan ini terakhir nih bahan hari ini upload. Artinya mungkin sore ini atau besok lusa kita udah mulai bikin video Oh, lagi. bikin video lagi, oke. Jadi Iya. kurang lebih 2 hari ya untuk shoot Ya, videonya. betul. Kalau misalnya buat editing sendiri, ada tim editingnya sendiri atau Kakak sendiri yang ngedit? Kebetulan aku sendiri. Aku Oh, yang edit, heeh. jadi dibantu sama teman-teman juga untuk ini, untuk Oke. editingnya. Oke, sebagai content creator boleh spill lah apa itu aplikasi editnya? Ya, CapCut? kayaknya sih aplikasi yang banyak dipakai orang ya, aplikasi CapCut? haram ya. Iya. Bener 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 juga, Ya oke. pertanyaan sih, kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Iya, kan gitu kan. kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah? Kalau Iya, misalnya emang bisa mempermudah ya betul. udah itu loh Terima gitu. kasih CapCut, ya pasti kasih murah ya. Jangan mahal-mahal lah pro-nya. Caption mahal banget emang, Pro-nya Asli. emang aduh parah sih. Oke, terus kita lanjut ke tentang video-videonya nih. Kan tadi tuh sebelum datang ke sini ya, kayak sebelum Mhm. Kakak datang ke sini aku tuh juga kepoin IG-nya. Oke. Banyak banget video-video yang emang kayaknya terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, kayak tentang duren, tentang Betul. tentang buah duren yang ternyata itu titipan orang ternyata dimakan sendiri. Oke. Oke, jadi kalau misalnya tentang video nih. Nah, video itu kan tadi dibilangnya di konsep ya. Iya. Konsepnya itu oke lah ya ATM. Kalau misalnya ada nggak sih yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari misalnya? Ya beberapa video sih ada yang Mhm, memang terinspirasi sehari-hari itu ya. Video yang mana aja aku lupa sih. mhm. Tapi karena kita tuh random sistemnya, jadi kita bertiga tuh bagi tim bertiga, pokoknya semuanya harus cari ide gitu loh. Mhm. Ada kebesit, ada ide langsung upload, langsung Oke, di apa ambil video, edit, upload gitu aja sih. oke. Nggak ada yang terlalu kalau untuk video sendiri itu memang agak susah Kak. Jadi Mhm, aku perhatiin untuk saat ini itu kekurangan kami juga dari IDR. mhm, Untuk yang memang ide sendiri itu memang berat mhm. ternyata. Karena kalau kita ATM aja lagi seberat itu apalagi mau ide sendiri. Iya, Tapi sih benar ya benar memang benar. nggak semuanya kita ATM, tiru iya kan, nggak ada benar benar. kita tiru. Memang mungkin lagi kebetulan itu lagi viral ya udah Oh, semuanya ngikut viral kan gitu iya kan. benar 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 juga. Kayak kemarin tren Agus kebetulan kita bikin ya belum terlalu booming, kita bikin ternyata yang lain juga bikin kan Heeh, gitu. ya emang itu salah satu ini istilah katanya apa ya bilangnya itu, trend center ya, Betul, trend center untuk mencari trend center bagaimana bisa menaikkan betul. konten gitu kan, Iya. oke. Terus, untuk role modelnya sendiri kira-kira role model dari IDR kreatif ini tuh siapa sih, Kak? Yang konten kreator yang emang kayak, "Ih, konten kreator ini gede loh, aku pengen jadi kayak mereka," gitu loh. Kalau makanya kalau cerita awal kemarin tadi, Mhm, sebenarnya kan kami itu kan berawal dari podcast iya, ceritanya. Jadi kalau podcast itu ya ngelihat kayak Deddy Corbuzier, mhm, kemudian Denny Sumargo segala macam, tapi itu kan udah skala besar lah. iya, Tapi untuk skala lokalnya kami ngelihatnya begini, Kak.
Pertama di Prabu Muli ini untuk podcast itu kan belum ada, kalau aku lihat ya, cuman ada Palkomtek, Mhm. kemudian nggak apa-apa aku Oh sebutin iya, ya, nggak apa-apa nggak kemudian apa. ada Polres kan, terus Kejaksaan kalau nggak salah. Heeh. Dan beberapa ini kan kayak Palkomtek khususnya pendidikan Mhm. gitu loh. Iya iya. Kemudian ya Polres ya seputaran Iya, ya itulah Polres. kan gitu kan, Bener, Kejaksaan juga heeh. seperti itu. Jadi aku pengen sama teman-teman kita bentuk podcast yang memang umum, kita bahas apa aja di situ. Mhm. Kebetulan kan ya namanya YouTube juga mau ngomong kotor kek, mau ngerokok kek segala macam. Iya. Artinya maksud aku tuh itu sebebas-bebasnya. Mau bahas politik, ayo. Mau tentang kreativitas, ayo. Heeh Kuliner, heeh. ayo gitu Mhm loh. mhm. Awalnya dari situ. Heeh. Kemudian kan ngelihat di YouTube itu harus upload terus, harus rutin, harus Mhm. konsisten. Makanya kita untuk selingan kita ke komedi, ke Mhm. sitkom-sitkom, ujung-ujungnya keterusan. Heeh. Makanya podcast kita agak terlambat, yaitu tadi, habis prepare-prepare ini ternyata nggak kecil juga modal untuk Bikin membuat podcast itu buat gitu loh podcast kan. emang. Betul kameranya, laptop harus support kan gitu Hmm. kan, audionya harus support gitu loh. Oke, kalau misalnya ke depannya dikasih sebuah kesempatan, sebuah kesempatan, kira-kira pengen gak sih bikin sitkom tapi bertema Kota Prabu Muli? Kalau misalnya di Medan kan itu ada Warintil tuh, Mhm. Warintil. Nah, kalau di Prabu Muli kira-kira pengen gak sih Kak bikin sitkom kayak gitu? Eee, kita sih sudah sempat kepikiran. Jadi Mhm. kemarin ada namanya Bang Bro Kak Tengku, Heeh. itu kan salah satu konten kreator juga di Prabu Mhm Muli. mhm. Kita kan sering, collab, kita sering ngobrol. Sebenarnya punya rencana, punya plan juga nanti ke depannya. Mmm. Ke depannya pengen kumpul sama teman-teman konten kreator Prabu Muli, kita Heeh. bikin video yang panjang lah bahasanya Mhm gitu, kayak mhm. memang khusus orang Prabu Muli, cerita tentang Prabu Muli gitu. Iya bener juga sih ya. Jadi kayak dibikin sitkom ala-ala gitu loh, Iya betul. sitkom ala-ala di Ya TV, ya okelah. ya siapa tahu kan kalau kami kan mungkin kurang kamera, mungkin temen yang satunya Ah, cukup, iya benar mungkin benar. kami kurang ide, nanti yang temen satunya ada ide kayak Iya gitu benar, kan. oke. Oke, that's right, that's really brilliant idea, bener ya, bener itu ide yang brilian yang bakalan dikeluarin sama ide kreatif mungkin Insya ke Allah ya. depannya ya. Iya. Oke, terus yang ke-12 nih, pertanyaannya udah menuju akhir nih, kira-kira target audiensnya IDR kreatif itu tuh seluruh umur kah atau emang ada orang-orang tertentu aja nih, Kak? Untuk saat ini kita kalau umur sih semua umur ya, Heeh. tapi kalau untuk jangkauan, daerah itu pertama kita fokus di Prabu Muli. Mhm. Mungkin kedua nanti mungkin, sudah se-Sumatera Selatan ya syukur-syukur nanti kayak di kalau Palembang itu kayak Selontok Peace kalau pernah Heeh lihat heeh. kan, itu kan sudah lumayan juga kan sampai Mhm. ke seluruh Pulau Jawa udah masuk semua, tapi Oke. tetap untuk, lokalitinya bahasanya tetap kita gunakan bahasa lokal kita Iya, aja gitu bahasa loh. lokal adalah bahasa terbaik gitu Betul, teman-teman ya. kayak teman-teman konten kreator Medan itu kan walaupun bahasanya ini kan Medannya nggak hilang Iya, gitu loh. medannya nggak hilang. Kita pasti akan tetap bisa mempertahankan bahasa daerah. Jangan pernah malu dengan menggunakan bahasa daerah kita Betul ya, Kak, ya. betul betul. Oke, goals-nya untuk IDR kreatif itu apa sih, Kak, ke depannya? Ya nggak muluk-muluk sih, intinya target ke depan itu ya sama-sama besar lah, bukan hanya ide kreatif tapi teman-teman konten kreator, Mhm. kemudian juga ini kan, di Palkomtek ini kan, banyak ada untuk kursus editing juga kan, Iya ada. editing segala macam, ya mungkin nanti kita bisa kerjasama, kan bisa gabung nanti. Mhm mhm. Untuk kedepannya pengennya nih konten kreator Prabu Muli ini bisa bersaing dengan konten kreator yang lain lah. Oke, jadi istilahnya IDR kreatif ini itu berlari agar yang lain bisa terbang lah ya. Betul, Oke, jangan hanya IDR kreatif, heeh heeh. teman-teman konten kreator Prabu Muli juga gitu loh. Kami Mhm. juga pemula, kami juga masih belajar gitu loh, Iya. perlu bimbingan. Makanya nanti doain rencana sama Bang Tengku nanti kami pengen kopdar sama teman-teman konten kreator, Mhm. mungkin nanti kita ya buka pemikiran lah gimana nih Iya. biar bisa bawa Prabu Muli ini melalui, konten kreator bisa lebih dikenal lagi Iya, keluar bener gitu. juga ya. Jadi karena konten kreator di Kota Prabu Muli itu masih yang, bisa dibilang kecil ya konten. Betul, iya Kak, makanya aku lihat tuh sudah banyak yang viral tapi kayak belum menyebar luas gitu loh. Mhm. Makanya kami pengen cari formula sama-sama sama teman-teman konten kreator, ini gimana nih biar bisa
sama-sama besar, sama-sama bisa membangun kota Prabu Muli gitu loh. Iya. Semoga nanti ke depannya Kota Prabu Muli makin lebih maju dan konten Amin amin. kreatornya juga lebih besar dan lebih dikenal luas Betul, ya. siap siap siap. Oke, untuk itu kita beralih ke pertanyaan terakhir nih, oke. Tips dan trik untuk para Palkomster di rumah. Coba Kak, apa tuh tips dan triknya as a content creator? Ya, untuk teman-teman Palkomtek di rumah maupun dimanapun berada, yang penting kita harus tetap konsisten, Mhm. ya, harus tetap konsisten, jangan malu untuk berkreativitas, ya, tunjukkan bakatnya. Kalau memang punya bakat, itu jangan dipendam, Kak, Nah, ya. Sering-sering ngomong gitu sering-sering nih ngomong, kan, bener iya juga, kan. bener. Oke, itu baik, Kak, Itu ya, sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya emang punya bakat jangan pernah dipendam, jangan pernah. jangan bener kata Kak Doni tadi ya, bener ya. Kata Kak Doni tadi kita kalau misalnya emang, ada bakat sering-sering ngomong, sering-sering juga ditunjukkan ya, Kak, ya. Betul Ya, betul. jadi bisa jadi ladang uang, bisa jadi Iya. ladang kemanapun untuk gitu loh, Betul, bisa karena kami aja ide kreatif ini ya semuanya kerja, sama, mungkin mhm, sama yang lain sama kerja, cuman iya dibilang untuk mengisi waktu luang lah bahasanya gitu loh. iya. Ya syukur-syukur nanti ke depannya jadi cuan kan Ah, gitu iya kan. bener. Ini dan aku juga sedikit penasaran. Tadi Kakak bilang kalau misalnya lagi kerja ya, kerja Mhm juga di tempat yang lain. Dan kita bisa bilang kalau content creator ini adalah side job, bener ya. mhm. Kalau boleh tahu Kakak sekarang kerjanya di mana? Untuk saat ini aku di tenaga ahli DPRD, fraksi, Oh, ya. oke. Kalau yang lain-lain, anggota-anggota yang lain? Ya ada kerja di Daihatsu, ada yang kerja Mhm. di apa, di supermarket kan gitu. Oh, kayak gitu. Sebenarnya kita ada tim lagi, ada 2 lagi tim, tapi yang memang kami bukan tonjolkan sih, memang ikonnya IDR kreatif ya Iip, 3. Doni, Raka gitu Iya, loh. Tapi tim belakang layar sih ada lah. tim belakang layar ada gitu ya. Heeh. Oke. Oke, teman-teman Palkomtek di rumah gimana nih podcast hari ini benar-benar menginspirasikan. Jadi kalau intinya tadi adalah beranilah ngomong dan beranilah bertunjukkan bakat kamu jika ada bakat. Benar Betul, ya? siap. Oke, mungkin sampai sini aja ya untuk podcast kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih buat Kak Doni. Siap, Terima thank kasih you. ya Kak udah datang. Terima Siap. kasih juga. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.